Selamat malam pemirsa, dan malam hari ini sepertinya hukum di tengah kita masih akan merunning urusan masalah ijazah. Kalau dulu mungkin kita booming atau viral terkait dengan ijazah yang ditahan yang dilakukan oleh Diana, salah satu owner dari pabrik yang ada di kota Surabaya, dan ketika itu dalam diskusi hukum di tengah kita juga sempat khawatir jangan-jangan ini satu yang ketahuan, jangan-jangan sebenarnya masih ada banyak, dan ternyata memang terkuak masih ada banyak tempat-tempat pekerjaan yang menahan ijazah dari karyawan dan seringkali tidak dikembalikan. Usai Diana, ternyata kita menemukan kembali ada pabrik di Sidoarjo yang melakukan penahanan terhadap ijazah karyawannya. Kita lihat terlebih dahulu laporan teman-teman di lapangan. Kita akan menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah. Lagi-lagi ada kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan. Kali ini giliran 23 perwakilan buruh pabrik PT Tetmonindo Pratama Semesta di Jalan Raya Gelam Candi Sidoarjo, Jumat 30 Mei lalu resmi melaporkan pihak perusahaan ke Polresta Sidoarjo karena sudah bertahun-tahun ijazah mereka ditahan oleh perusahaan. Selain itu, karyawan juga melaporkan adanya intimidasi dengan ancaman jika tidak membayar 6,5 juta rupiah, ijazahnya tidak bisa diserahkan. Adalah Sigit Imam Basuki selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Java Corruption Watch atau JCW mengatakan ia bersama perwakilan karyawan PT Tetmonindo Pratama Semesta mendatangi Polresta Sidoarjo untuk melaporkan adanya penahanan ijazah. Kurang lebih 23 pekerja PT Tetmonindo Pratama Semesta membawa fotokopi ijazah sebagai salah satu syarat laporan ke Polresta Sidoarjo karena ijazah asli dikuasai oleh pihak perusahaan. Saat ini 23 perwakilan PT Tetmonindo Pratama Semesta yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan berharap agar Polresta Sidoarjo segera mengambil langkah cepat karena kasus penahanan ijazah saat ini sudah viral di mana-mana. Sementara itu pada 2 Juni kemarin rombongan Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana berhasil masuk ke dalam perusahaan. Mereka melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan. Adapun Dimas Yemahura selaku kuasa hukum karyawan yang ijazahnya ditahan mengatakan berbagai upaya dilakukan agar tim kuasa hukum dan perwakilan karyawan bisa masuk meski penuh resiko karena dihadang oleh security. Tolong ya. Hasil pertemuan antara Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan perwakilan karyawan, pihak perusahaan akan segera memberikan hak-hak karyawan yang diputus hubungan kerja dan memberikan ijazah mantan karyawan tanpa ada pemotongan. Meskipun demikian, dirinya tidak akan mencabut laporannya ke polisi. Ya, alhamdulillah tadi sudah komunikasi bersama, ada di Senaker, sudah berizinan, akhirnya ada titik temu. Insya Allah besok ijazah akan dikembalikan ke karyawan dan hak-haknya, kewajibannya perusahaan akan diserahkan. Itu tanpa harus pakai uang pengganti ya Bu? Kan informasi tadi pakai uang pengganti untuk mengambilnya. Oh, enggak ada. Sudah clear semuanya. Terus kemarin alasannya ditahan kenapa Ibu? Karena ada beberapa barang yang hilang yang ada di dalam perusahaan ini, tetapi ini masih proses penyelidikan. Bu, ijazahnya ada berapa Bu? Sekitar 21. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan terus mengawal kasus ijazah mantan karyawan yang ditahan ini. Ya, dari lapangan pemirsa kita akan tarik langsung ke studio di redaksi hukum di tengah kita untuk berdiskusi dengan beberapa narasumber termasuk juga mereka-mereka yang menjadi karyawan yang ijazahnya ditahan. Saya menyapa terlebih dahulu ada Pak Sigit Imam Basuki selaku Ketua Umum Java Corruption Watch atau JCW. Pak Sigit, selamat malam.
Malam. Terima kasih sudah hadir. Di tengah-tengah Pak Sigit ada Pak Tri Widodo SHMH, Kabid Pengawasan dan K3 Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur. Pak Tri Widodo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Pak Dimas Simahura SHMH, kuasa hukum dari karyawan yang ijazahnya ditahan. Selamat malam Pak Dimas. Terima kasih sudah hadir. Dan di sini juga ada karyawan-karyawan yang ijazahnya ditahan begitu ya. Di sini ada Pak Rozi, ada Mas Eka, ada Mbak Marah. Oke, saya mungkin ke beliau-beliau ini dulu untuk mengetahui kronologi singkatnya. Pak Rozi mungkin lebih dulu. Boleh bercerita, mikrofonnya boleh dipakai. Bercerita singkat. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepenggal aja untuk memberi informasi bahwasannya perusahaan dari awal kita masuk kerja itu yang dijadikan jaminan adalah ijazah. Oke. Untuk kita bekerja. Tahun berapa itu Pak Bapak masuk? Saya 2014. 2014 sampai 2025 ini. 2025. Per tanggal 12 kemarin saya di-off-kan. Dan ijazah masih ditahan? Untuk saat ini dibawa ke Menaker Trans. Di Disnaker Trans, oke. Tapi waktu provinsi. Ketika Bapak, berarti Bapak di PHK? Ya, di-off-kan sepihak tanpa ada sepihak. Waktu yang ketentuan, waktu yang ditentukan. Di info tidak alasannya apa? Alasannya ada beberapa barang yang hilang. Oh, Bapak dituduh sebagai pelaku yang menghilangkan. Oke, ijazahnya sehingga ditahan oleh pabrik tersebut. Tapi enggak saya aja, semua karyawan, bahkan seluruh cabang itu ijazahnya dibuat sebagai jaminan. Baik, ijazahnya dijadikan jaminan. Baik. Iya. Saya bergeser mungkin sebentar ke Mas Eka. Kalau Mas Eka dari tahun berapa? Kalau saya dari tahun 2023. Sampai sekarang ya, sampai 2025 ya. Iya. Itu gimana? Sama, ketika masuk ijazahnya diminta? Iya, untuk persyaratan kerja memang ijazah itu nomor 1 buat jaminan. Jadi kalau mau kerja ya jaminannya ijazah itu tadi. Kabarnya ada biaya untuk nebus ijazah? Iya. Kapan hari itu waktu dibuatkan surat pernyataan untuk potongan gaji selama 26 bulan. Itu kan saya nggak mau tanda tangan surat pernyataan. Dipotong berapa? 250. 250? Iya, per bulan sampai 26 bulan. Sampai 26 bulan, berarti 1 tahun lebih ya? 1 tahun. Iya. 2 tahun, tapi 2 tahun ya? Iya, sama THR-nya juga. THR-nya juga? Iya. Dipotong juga? Iya, jadi kan 26 bulan. Kalau nggak mau tanda tangan, gajinya dipending, nggak tahu kapan akan keluar gitu, ya kan? Lah, dari situ, ya saya bingung kan. Saya akhirnya dapat tanggal 23 kemarin, saya nyoba ngomong baik-baik. Pengajuan resign, saya bilang, saya udah pasrah waktu itu Mbak. Gak apa-apa Pak, gaji bulan kemarin dan bulan ini kalau nggak dikasih nggak apa-apa, asal 1 ijazah saya keluar. Sedangkan saya bilang kayak gitu, jawabannya malah, ya resign tuh hak sampean Mas. Tapi kan nggak boleh resign dulu. Gitu. Saya dapat jawaban kayak gitu ya shock Mbak. Jadi ya saya langsung ikut teman-teman untuk melaporkan gitu. Oke, berarti status sekarang masih aktif di perusahaan itu? Saya udah pengajuan, tapi belum tanda tangan putus kontrak. Perusahaannya di mana? Nah, atau mungkin nama perusahaannya? Di PT Tatmonindo Pratama Semesta. Di Sidoarjo? Iya. Oke, berarti selama sekian bulan gaji dipotong ya? Atau tetap gaji full? Atau malah nggak dibayarkan? Karena tadi nggak tanda tangan? Kalau nggak tanda tangan, gaji nggak dikasih. Berarti akhirnya terpaksa tanda tangan? Saya tetap nggak tanda tangan. Soalnya kalau saya tanda tangan, ya saya secara tidak langsung mengakui kalau saya bersalah. Mengakui dituduh pencurian itu. Jadi ya saya nggak tanda tangan. Baik. Saya bergeser, kalau ke Mbak Marah gimana? Mbak Marah bekerja di perusahaan yang sama? Betul, sebagai staf CSO. Ijazahnya ditahan? Awalnya memang ijazah ditahan, karena itu salah satu syarat sebelum teken kontrak, ijazah diberikan. Tahun berapa itu? Kalau saya 2024. 2024? Iya, betul. Karena kalau ijazah nggak dikasih, nggak bisa masuk ke tahap interview selanjutnya. Oh, berarti sebelum diterima ijazah sudah ditahan ya? Betul. Belum ada kepastian diterima itu? Belum. Baru mau masuk tahap interview ya? Betul. Terus setelah itu? Ya itu, setelah itu
memberikan ijazah itu, terus taunya ada indikasi barang hilang itu Setelah kerja? Iya betul. Berapa lama setelah kerja? Setahun. Saya 1 tahun pas. Indikasi barang hilang itu ketahuan setelah hari raya. Hari raya kemarin ya? Betul. Apa barang-barang yang hilang, apa yang dituduhkan ini? Matras. Matras? Betul, 3,5 ton. Oke, terus? Dituduhkan ke all karyawan memang. Semua karyawan? Kemudian? Yaitu setelah itu muncul pernyataan itu. Kan itu setelah ketahuan matras hilang itu gaji dipending. Muncullah istilah gaji dipending itu tadi. Terus setelah itu keluar surat pernyataan itu tadi. Kalau misalkan ada karyawan yang tidak mau tanda tangan, Maka dia tidak digaji. maka tidak digaji, betul. Yang mau tanda tangan gajinya langsung cair 1 hari setelahnya. Apa isi surat pernyataannya? Yang pertama itu kalau karyawan bersedia membantu perusahaan untuk mencari pencuri matras tersebut. Baik. Terus yang kedua itu adanya potongan selama 26 bulan, 250. Oh, yang tadi dibilang Betul. Mas Eka ya? Betul. Nah, tapi di surat keterangan itu memang tidak tertulis untuk pembayaran 6.500.000. Apa itu? 6.500.000 itu? Yang ijazah. Oh, baik. Tapi kalau misal kita keluar minta ijazah disuruh bayar 6.500.000. 6.500.000 untuk menembus ijazah. Betul. Ijazahnya Mbak Mara sudah kembali? Sudah setelah turunnya surat somasi dari Pak Sigit. Oh, oke. Tapi bayar? 6 juta itu dibayar sama Mbak? Alhamdulillahnya enggak saya. Oke. Baik, berarti surat pernyataan itu dengan kata lain setuju potong gaji, berarti dengan kata lain kita mengganti gitu ya maksudnya Iya, betul. ya? Kehilangan itu. Oke. Baik, kita akan lihat dulu sebentar, nanti saya ke Pak Sigit, Pak Atri dan juga ke Pak Dimas. Kami kembali saat lagi pemirsa.